Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah online kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, saudara, jika pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online, dan biarlah kita menggunakan kesempatan beribadah ini dengan kesungguhan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan September di GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah adalah bulan kepemimpinan. Makanya dalam ibadah hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang kepemimpinan. Tema besar bulan kepemimpinan pada bulan September tahun ini adalah memimpin di tengah ketidakpastian. Subtema yang akan menjadi tema kita pada hari ini atau dalam ibadah hari ini itu adalah kesempatan berkarya. Kita akan diajak untuk merenungkan bagaimana kita sebagai pemimpin jemaat di tengah ketidakpastian karena wabah corona ini, kita sebagai pemimpin tetap dapat berkarya bagi kehidupan jemaat atau gereja Tuhan dan juga bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita lanjutkan ibadah kita hari ini dengan kita mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan rajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan rajamu, kasih setia
Marilah kita tunduk kepala, saudara sekalian, kita merendahkan hati kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami masih bisa bernafas, masih hidup di tengah wabah corona saat ini, itu semuanya oleh karena anugerah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, itu pun juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Kau ampunilah kami kalau seringkali kami masih menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menggunakannya dengan hidup yang menghasilkan buah-buah yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan ini, bagi sesama kami, bagi pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Kami seringkali banyak menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan seringkali kami menolak, mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya kami sebagai pemimpin jemaat, pemimpin dalam keluarga, pemimpin di tempat kerja, ataupun pemimpin dimanapun Tuhan percayakan kami sebagai pemimpin. Seringkali kami tidak menggunakan kesempatan itu dengan menjalankan kepemimpinan kami dengan optimal ya Tuhan. Ampunilah kami Bapa atas kegagalan kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi saudara dan saya yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya. Berita anugerah saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Saudara, berita anugerah ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian Kristus adalah kematian bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kematian untuk saudara dan saya, menebus dosa-dosa saudara, secara khusus saudara-saudara yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk merendahkan hati kita, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, atau pemberita firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk boleh belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan Engkau mempersiapkan hati kami untuk punya hati yang sungguh-sungguh mau belajar akan kehendak-Mu. Jadikanlah kami juga pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang tidak hanya mendengar firman Tuhan ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Orang bodoh menyia-nyiakan kesempatan. Orang pintar menggunakan kesempatan. Orang bijak menciptakan kesempatan. Di antara ketiga ungkapan tadi, saudaraku, saudara termasuk yang mana, saudara? Saudara adalah orang yang bodoh, yang menyia-nyiakan kesempatan, di mana ketika saudara diberikan kesempatan untuk melayani, saudara menolaknya, nanti saja, besok saja kalau tidak sibuk, atau dengan berbagai alasan yang lainnya.
Saudara diberikan kesempatan, tetapi saudara tidak menangkap kesempatan itu. Saudara menyia-nyiakan kesempatan itu. Itu sama dengan orang yang bodoh. Atau saudara disebut sebagai orang yang pintar, yaitu orang yang bisa menggunakan kesempatan. Orang yang menyambut kesempatan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, menjadi penatua, kita gunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi penatua yang benar-benar menjadi penatua, yang punya peran yang dapat dirasakan sebagai seorang penatua. Atau kita diberikan kesempatan sebagai pemimpin-pemimpin dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau saudara bisa menggunakan kesempatan yang diberikan kepada saudara, maka saudara disebut sebagai orang yang pintar. Atau orang menyebut saudara itu sebagai orang yang bijak, saudara. Yaitu orang yang bisa menciptakan kesempatan. Di mana ketika kita diberhadapkan dengan situasi di mana kita tidak punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, tetapi kita bisa menciptakan sebuah kesempatan untuk berbuat sesuatu itu. Misalnya dalam kondisi wabah corona ini, saudara, mungkin kita di PHK, saudara. Pemasukan keuangan kita habis, apalagi karena kita di PHK. Kita tidak mendapatkan bantuan tunai langsung dari pemerintah. Kita tidak dapat kesempatan untuk memperoleh bantuan. Tidak mendapat kesempatan misalnya karena sesuatu hal kita tidak dapat mendapatkan kartu prakerja atau program-program pemerintah yang lainnya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita tidak menyerah dengan keadaan yang tidak ada kesempatan itu. Tetapi kita akan menciptakan sebuah kesempatan. Misalnya kita berusaha untuk menciptakan pekerjaan yang baru. Tanpa kita bergantung dengan situasi dan keadaan yang ada, tanpa juga kita bergantung kepada atau menantikan bantuan-bantuan orang lain yang tidak kunjung datang kepada kita. Kalau saudara dan saya adalah orang yang bijaksana, saudara akan menciptakan kesempatan itu. Saudara tidak menunggu kesempatan, tetapi saudara menciptakan sebuah kesempatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara termasuk yang mana, saudara? Tentunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingin, saudaraku, kita tidak menjadi orang yang bodoh, yang menyia-nyiakan kesempatan. Kita juga tidak mau menjadi orang yang hanya pintar, yang hanya menunggu kesempatan, menggunakan kesempatan ketika ada kesempatan, tetapi lebih daripada itu, tentunya kita ingin menjadi orang yang bijaksana. Ketika kesempatan tidak ada, kita bisa menciptakan kesempatan itu. Nah, sebagai seorang pemimpin, saudara, tentunya karakter yang mencerminkan seorang pemimpin adalah karakter seorang yang bijaksana, yaitu seorang pemimpin yang bisa menciptakan suatu kesempatan di tengah tidak adanya kesempatan. Seorang pemimpin yang berani dan menciptakan kesempatan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, yang dihadapi atau yang dihadapi oleh orang-orang yang dia pimpin. Saudaraku dikasihi Tuhan, karakter pemimpin yang bijaksana inilah, saudaraku, yang bisa kita lihat di dalam seorang pribadi yang bernama Rasul Paulus, saudara. Di mana pada saat Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin jemaat pada saat itu, yang kondisinya sedang tidak punya kesempatan.
Kenapa saya berkata kondisi Paulus adalah kondisi di mana itu tidak memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu, saudara. Berbuat atau berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Karena kondisi Paulus pada saat itu yang sedang di dalam penjara, saudara. Paulus sedang di penjara rumah, dalam kondisi tangan diborgol, saudara. Mungkin juga kakinya juga diborgol, saudara. Selain itu, di penjara itu dia diawasi dengan sangat ketat oleh pasukan Romawi. Jadi kondisinya sangat terjepit, saudaraku. Kondisinya sangat menderita Paulus ini. Secara manusia Paulus sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk tetap memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita dari Kristus. Sebuah karya agung yang harus dia sampaikan kepada orang banyak. Khususnya jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Tetapi di sana kita melihat, saudaraku, di dalam kondisi yang terpenjara itu, saudaraku, Paulus tidak terpenjara. Inisiatifnya, kreativitasnya untuk tetap berbuat sesuatu bagi Tuhan. Untuk tetap berkarya bagi jemaat-jemaat yang dia layani, saudaraku. Khususnya jemaat di Filipi. Paulus masih dapat berkarya untuk menuliskan surat-surat penggembalaan bagi jemaat di Filipi. Paulus masih dapat menjalankan fungsi atau tugasnya sebagai seorang pemimpin jemaat dengan tetap memberikan nasihat-nasihat yang positif. Nasihat-nasihat yang memberikan support dan kekuatan kepada jemaat di Filipi, saudaraku. Yang pada saat itu juga kondisi jemaat di Filipi itu juga menghadapi penderitaan. Menghadapi orang-orang yang membenci orang-orang Kristen di jemaat di Filipi ini, saudaraku. Ketika Paulus melihat kondisi jemaat di Filipi itu, saudaraku, dalam kondisi yang dia dipenjara di Roma, saudaraku, Paulus, saudaraku, dia tetap bisa berkarya. Dia menciptakan kesempatan di penjara itu untuk berbuat sesuatu, mengirimkan surat-surat penggembalaan kepada jemaat di Filipi. Dengan dia menuliskan surat Filipi ini, saudaraku, yang ditulis Paulus ketika dia di penjara. Makanya surat Filipi ini salah satu surat ketika Paulus sedang di dalam penjara. Bahkan seringkali juga surat Filipi ini disebut sebagai surat sukacita, saudaraku. Karena Paulus seringkali menyebut kata sukacita itu berulang-ulang. Bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah, bersukacitalah. Itu seringkali diulang-ulang oleh Rasul Paulus, saudaraku. Saudara bisa bayangkan dalam kondisi Paulus di penjara, tapi Paulus bisa mengungkapkan atau mengajak jemaatnya itu untuk tetap bersukacita, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dia bukan menceritakan keluh kesahnya di penjara dengan berkata, wah di penjara hidupku menderita, tidak enak, tidak ada orang memperhatikan saya, kok sepertinya sia-sia ya pelayanan saya selama ini. Kenapa Tuhan membiarkan aku dalam penjara? Di mana sih Tuhan? Bukan kata-kata keluh kesah. Bukan surat yang isinya keluh kesah Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi, saudaraku. Bukan, saudaraku. Tetapi surat yang Paulus tulis, saudaraku, justru surat yang isinya adalah penuh dengan ungkapan syukur.
yang isinya adalah penuh dengan ungkapan bersukacita, bahkan mengajak jemaat di Filipi itu bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus, saudaraku. Supaya dengan sukacita yang mereka miliki itu, saudaraku, itu membuat jemaat di Filipi itu tetap bisa memberitakan Injil. Berkarya bagi Tuhan. Karena Injil sendiri itu artinya kabar sukacita. Bagaimana orang lain itu bisa menerima kabar Injil, kabar sukacita itu, sementara yang memberitakannya itu tidak ada sukacita, saudara. Dan Paulus, saudaraku, walaupun dia dalam penjara, dia tidak kehilangan sukacita. Karena itulah dalam penjara sekalipun, Paulus tetap bisa memberitakan kabar Injil. Kabar sukacita, saudaraku. Bahkan Paulus berkata, justru karena penderitaanku ini, kabar Injil itu disiarkan ke seluruh dunia. Paulus mampu melihat kondisinya ketika dia berada di penjara Roma, itu adalah sebuah kesempatan memberitakan Injil, saudaraku, di negara Roma, saudaraku, yang tepatnya jauh, bermil-mil kilometer dari Yerusalem. Tetapi di tempat yang sangat jauh itu, dalam kondisi di penjara, di Roma itu, saudaraku, Paulus tetap bisa memberitakan kabar sukacita. Berita Injil itu. Kenapa, saudaraku? Karena Paulus sendiri sudah mengalami kabar Injil itu. Yaitu kabar sukacita itu. Saudaraku, itulah bukti Paulus ini, walaupun dia sepertinya tidak ada kesempatan memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi di penjara itu dia bisa menciptakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan Rasul Paulus ini menjadi pemimpin yang bijaksana? Yaitu pemimpin yang bisa menciptakan kesempatan untuk bisa berkarya bagi Kristus. Pemimpin yang bisa menciptakan kesempatan untuk tetap memberitakan kabar sukacita, kabar Injil kepada semua orang. Apa yang menyebabkan dia itu bisa seperti itu, saudara? Jawabnya adalah karena Paulus, dia memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Kenapa Paulus bisa menciptakan kesempatan untuk tetap berkarya bagi Tuhan? Karena Paulus memiliki tujuan hidup yang sangat jelas, saudara. Tujuannya tidak samar-samar. Dia tahu arah tujuan hidupnya itu kemana itu. Dia tahu dengan sangat jelas, saudara. Apa tujuan hidup Paulus, saudara? Mari kita baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi itulah tujuan hidup Paulus, saudaraku. Ketika dia masih hidup, saudaraku, itu artinya dia bekerja memberi buah. Jadi Paulus itu bukan tujuan hidupnya diam, tidak berbuat apa-apa. Jelas tujuan hidupnya adalah bekerja supaya bisa memberi buah. Buah itu berbicara tentang apa, saudaraku? Ada terjemahan lain mengatakan supaya hidupnya itu membawa manfaat. Membawa dampak, saudaraku. Dampak yang positif. Dampak yang baik bagi orang lain. Jadi mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudaraku dikasih Tuhan. Ungkapan dalam ayat yang ke-22 ini atau perkataan Paulus ini
itu dilatar belakangi kondisi Paulus yang sedang menunggu keputusan pengadilan di Roma. Paulus belum tahu pasti apakah nanti dia itu dihukum mati atau nanti dia itu akan dilepaskan hidup-hidup. Dia tidak bisa memilih itu, saudaraku. Dalam kondisi di penjara, saudaraku, hidup mati Paulus itu ditentukan oleh hakim yang akan mengambil keputusan. Paulus dihukum mati atau Paulus dibebaskan. Artinya dia hidup. Jadi Paulus tidak punya pilihan karena di bawah keputusan pengadilan. Tetapi Paulus, saudaraku, dalam kondisi tidak bisa memilih mati atau hidupnya karena dia sedang menunggu keputusan pengadilan, tetapi Paulus bisa memilih untuk menciptakan kesempatan. Dia berkata, saudaraku, kalau nanti aku mati, tidak masalah, itu tetap untung bagi saya. Kalau nanti aku dihukum mati, itu tidak masalah. Bagi saya itu tetap aku bersuka cita, itu keuntungan. Tetapi, Paulus berkata, kalau nanti aku dibebaskan, aku tetap hidup, maka hidupku itu akan aku pakai untuk bekerja. Maka hidupku itu akan aku pakai untuk menghasilkan buah. Maka hidupku itu akan aku pakai bagaimana hidupku bisa bermanfaat bagi orang lain. Supaya hidupku bisa membawa kabar sukacita kepada orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan. Buah yang seperti apa? Karya yang seperti apa yang Paulus ingin hasilkan ketika Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk hidup, saudaraku. Karya yang seperti apa, saudaraku? Karya yang ingin Paulus hasilkan adalah Paulus ingin ketika dia masih hidup diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau rasul Tuhan. Paulus ingin hidupnya itu memberikan kemajuan dan sukacita bagi orang lain. Mari kita perhatikan ayat yang ke-25, saudara. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita. Jadi buahnya apa? Buahnya, karyanya kalau dia masih hidup, saudaraku, dia ingin hidupnya itu bisa membuat orang lain itu semakin maju imannya. Semakin bangga menjadi pengikut Kristus. Semakin bersukacita menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Walaupun, saudaraku, orang-orang Kristen secara khusus jemaat di Filipi ini juga menghadapi penderitaan. Tetapi dengan penderitaan itu, mereka tidak undur dari Tuhan. Bahkan mereka bisa berkata, aku bangga karena aku menghadapi penderitaan. Karena aku sudah mengalami penderitaan yang juga dialami oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita menjadi seorang pemimpin, hendaklah kita menjadi pemimpin yang bisa menciptakan kesempatan, mungkin dalam kondisi wabah corona ini, saudaraku, di tengah ketidakpastian ini, saudaraku. Sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh hanya berkeluh kesah. Sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh menyalahkan situasi yang ada. Ini salahnya ini salahnya itu, ini salahnya mereka. Sikap seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Paulus tidak pernah menyalahkan pasukan Romawi. Pemimpin bangsa Romawi yang memenjarakan dia, tidak, saudaraku. Paulus tidak berkeluh kesah dengan keadaannya. Tetapi dia mengambil kesempatan itu, saudaraku, untuk bagaimana dalam situasi yang sulit itu, dia tetap bisa berkarya bagi Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai pemimpin Kristen, sudahkah kita memiliki tujuan seperti Rasul Paulus? Sudahkah kita menciptakan kesempatan untuk berbuah dan berkarya di tengah penderitaan karena adanya wabah corona ini, saudara? Apakah selama ini kita menjadi seorang pemimpin jemaat yang kita hanya berkeluh kesah dengan keadaan yang tidak pasti karena adanya wabah corona ini? Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, saudaraku. Atau selama ini kita hanya berkeluh kesah dan berkeluh kesah. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, saling menyalahkan, mencari kesalahan karena keadaan yang sulit saat ini, atau hanya berkeluh kesah dan berkeluh kesah, tidak akan pernah, saudaraku, menyelesaikan suatu persoalan. Tidak akan pernah membuat kita bisa mengatasi kondisi adanya ketidakpastian saat ini, saudaraku. Kita perlu menyikapi kondisi yang tidak pasti saat ini, saudaraku, dengan sikap yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dengan menciptakan kesempatan. Kita gunakan kesempatan yang tidak pasti ini, saudaraku, untuk menciptakan kesempatan untuk kita menciptakan kreativitas yang inovatif, saudaraku, untuk memajukan kehidupan jemaat Tuhan. Kita berpikir bagaimana kita mengatasi kondisi saat ini. Kita mencari terobosan-terobosan bagaimana supaya kita tetap dapat memajukan iman kehidupan jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bukan menjadi jemaat yang putus asa, tetap punya pengharapan. Menjadi jemaat yang terus mengalami sukacita walaupun berada di tengah ketidakpastian, saudaraku. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Ketika dia melihat kehidupan jemaat di Filipi yang menghadapi banyak penderitaan, banyak kesulitan, tetapi Paulus tetap memberikan kata-kata yang membuat mereka itu tetap punya semangat. Bahkan tetap mengalami kemajuan di dalam iman. Dan mengajak mereka tetap bangga untuk menjadi pengikut Kristus. Dan mengajak mereka untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan cara Paulus mengirimkan surat-surat penggembalaan yang isinya adalah kata-kata yang memberikan semangat, support kepada jemaat di Filipi. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang dapat menciptakan kreativitas untuk bisa mengembangkan kehidupan jemaat Tuhan? Atau selama ini, saudaraku, kita hanya menjadi pemimpin yang hanya bangga mendapat jabatan seorang pemimpin itu. Tetapi kita tidak suka dengan tugas, peran dan fungsi sebagai seorang pemimpin. Atau dengan kata lain, kepemimpinan kita tidak membawa dampak apa-apa, saudara. Kepemimpinan kita seperti garam yang hambar. Garam yang tidak ada asinnya. Garam yang tidak membawa dampak yang bisa mengasinkan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus. Mungkin ketika saudara mendengarkan khotbah ini, pikiran saudara selalu tertuju, oh, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pendeta. Benar tuh, saudara. Oh, pemimpin di sini yang dimaksud adalah penatua. Benar, saudaraku. Oh, pemimpin yang dimaksud di sini adalah para pengurus atau badan pelayanan di gereja. Benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam pengertian khusus, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin gereja. Baik sebagai pemimpin secara pribadi maupun pemimpin secara kolektif.
pemimpin secara kelompok atau bersama-sama. Seperti yang kita lakukan di kepemimpinan Gereja GKI. Kepemimpinan yang kolektif dan kolegial. Saudaraku dikasih Tuhan. Benar kalau maksud pemimpin di sini adalah pemimpin jemaat. Dalam pengertian khusus tadi saudaraku. Tetapi pemimpin di sini juga dalam pengertian yang luas saudaraku. Atau dalam arti pemimpin secara umum. Yaitu dimanapun keberadaan kita sebagai orang Kristen yang dipercaya oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya pemimpin di gereja, tetapi juga pemimpin di keluarga. Pemimpin di tempat kerja kita, di kantor kita, di perusahaan kita. Atau dimanapun Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Marilah saudaraku dikasih Tuhan. Kita menjadi pemimpin yang bisa menciptakan kesempatan. Di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, sebagai pemimpin kita bisa menciptakan terobosan-terobosan yang baru untuk mencari solusi-solusi mengatasi ketidakpastian karena kondisi wabah corona saat ini. Ketika engkau menjadi pemimpin di dalam keluarga, sebagai ayah, suami, jadilah pemimpin yang terus berkreativitas. Jangan mudah menyerah dengan keadaan wabah corona ini. Tapi gunakan kesempatan ini untuk terus berpikir bagaimana mengatasi kondisi saat ini. Ketika engkau mengharapkan bantuan dari pemerintah, mungkin engkau tidak dapatkan itu. Engkau cari pekerjaan, lamar sana, lamar sini, engkau mungkin tidak dapatkan itu, saudaraku. Sebagai pemimpin keluarga, jangan putus asa. Gunakan kesempatan untuk menciptakan pekerjaan mungkin, menciptakan terobosan-terobosan yang baru untuk mengatasi kondisi saat ini. Ataupun engkau menjadi pemimpin di pekerjaan, di kantor saudara, di perusahaan saudara, dimanapun engkau berada. Jadilah pemimpin seperti Rasul Paulus. Ketika sebagai pemimpin kita diperhadapkan dalam kondisi yang tidak pasti, kita tidak menyerah. Kita terus berusaha untuk mencari terobosan-terobosan untuk bisa mengatasi persoalan saat ini. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kita bersyukur saudara sekalian, di tengah kondisi wabah corona ini, bukankah gereja sudah berusaha mencari terobosan-terobosan, menciptakan kesempatan di dalam ketidakpastian ini, justru untuk bisa memberitakan Injil secara lebih luas. Dengan cara apa saudaraku? Dengan cara melakukan ibadah online. Dengan cara menggunakan media sosial untuk bisa memberitakan kabar sukacita. Inilah contoh inovasi, kreativitas kita sebagai seorang pemimpin, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau pemimpin jemaat menghadapi situasi saat ini, dia menyerah. Ya udahlah, kita tidak usah lakukan apa-apa aja misalnya gitu. Tidak usah ada ibadah online, tidak usah bikin apa-apa. Bagaimana jemaat bisa bertumbuh, saudaraku? Tapi marilah apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita terus optimalkan, terus kita kembangkan. Supaya kondisi wabah corona ini tidak membuat undur iman jemaat Tuhan. Tetapi justru dengan kondisi saat ini, jemaat Tuhan itu akan semakin bertumbuh imannya. Semakin dewasa. Karena bukankah iman yang dewasa itu teruji ketika kita dalam kondisi di dalam ketidakpastian. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan Paulus dia punya tujuan untuk tetap berkarya? Tujuan hidup yang bisa membuahkan
karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa menyebabkan Paulus punya tujuan yang seperti itu, saudara? Yang menyebabkan adalah karena Paulus, saudaraku, hidupnya itu melekat dengan Kristus. Karena hidup Paulus ini sinkron dengan tujuan Kristus, saudara. Karena itulah dikatakan dalam ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, mari kita flashback sebentar. Sebelum Paulus percaya dan kenal Yesus Kristus, tujuan hidup Paulus adalah untuk agamanya. Bagaimana dia itu bisa menjadikan agamanya itu menjadi agama yang paling benar, paling hebat. Dan demi agamanya itu Paulus rela membunuh orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda. Bahkan dia rela mati demi agamanya itu. Tetapi setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, percaya kepada Yesus, saudaraku, tujuannya berubah, saudaraku. Yang dulunya dia melekat sinkron dengan kehidupan agamanya yang dulu, sekarang dia berubah menyingkronkan diri dengan tujuan hidup Kristus. Karena itulah dia berkata, bagiku hidupku adalah Kristus. Jadi karena Paulus hidupnya itu, saudaraku, sinkron dengan Kristus, atau melekat terus beriringan dengan Kristus, saudaraku. Itulah yang membuat dia itu, saudara, dia punya tujuan hidup, yaitu dia berbuah, berkarya, hidup yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yaitu hidup yang bisa membawa kabar sukacita bagi orang lain. Jadi kalau saudara sebagai pemimpin jemaat, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, atau pemimpin Kristen dimanapun saudara berada, kalau hidup saudara jauh dari Kristus, saudara mustahil untuk bisa menciptakan kesempatan untuk tetap berkarya dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi ketidakpastian seperti saat ini. Karena itu saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, tetap sinkronkan hidupmu dengan Kristus. Tetaplah kamu dekat dengan Kristus. Karena hanya dengan melekat kepada Kristuslah, maka hidupmu akan bisa berbuah dan menghasilkan karya, yaitu menghasilkan kabar sukacita bagi kehidupan saat ini di tengah kabar buruk yang seringkali kita terima karena adanya wabah corona pada saat ini. Ketika orang melihat kehidupanmu sebagai seorang pemimpin, oh orang itu kok hidupnya kok penuh semangat. Di tengah kondisi saat ini kok tetap punya kreativitas, tidak mudah menyerah. Saudara, sesungguhnya hidupmu yang seperti itu adalah hidup yang sudah membawa karya, yaitu kabar sukacita kepada orang lain. Dan sesungguhnya itulah berita Injil, saudara. Yaitu ketika hidupmu adalah hidup yang bisa bermanfaat bagi orang lain, membawa support, semangat bagi orang lain. Ketika orang lain melihat hidupmu jadi semangat, saudaraku, punya pengharapan. Di tengah situasi saat ini, sesungguhnya engkau sudah menjadi pemimpin, saudara, yang menghasilkan buah. Dan itu bisa saudara lakukan kalau saudara berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Tanpa Kristus, hidupku akan sia-sia. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus?
Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak akan bisa menghasilkan karya apa-apa. Karena itu sebagai seorang pemimpin, marilah kita hidup selalu melekat kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Bapa, baik kami sebagai pemimpin jemaat, pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin di tempat kerja kami, pemimpin di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi pemimpin seperti Paulus, yaitu pemimpin yang tidak mudah putus asa, pemimpin yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, pemimpin yang juga bisa menciptakan kesempatan di tengah tidak ada kesempatan, yaitu pemimpin yang kehadirannya bisa membawa kemajuan bagi orang lain, yang kehadirannya bisa membawa sukacita, membawa kabar Injil kepada orang lain di tengah ketidakpastian pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami sebagai seorang pemimpin, kami selalu terus menjalin kehidupan yang dekat dengan Kristus, menyingkronkan hidup kami dengan Kristus, karena hanya dengan itulah kami akan menjadi pemimpin yang membawa buah karya yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin bangsa negara kami Indonesia, presiden kami, wakil presiden kami, supaya diberikan oleh Tuhan hikmat kebijaksanaan di tengah situasi yang tidak pasti saat ini. Berikanlah kepada mereka hati yang tidak mudah menyerah, tetap punya semangat untuk mencari terobosan-terobosan mengatasi persoalan bangsa kami saat ini. Dan juga kami berdoa supaya kami sebagai pemimpin yang lainnya itu bisa bersinergi mendukung kebijakan pemerintah yang akan menjadi sia-sia tanpa dukungan kami. Tuhan, kami menyerahkan kondisi bangsa kami ini kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk para pemimpin gereja, supaya menjadi pemimpin yang terus berinovasi, berkreativitas untuk mengatasi kondisi jemaat kami yang terkena dampak wabah corona ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami jadi pemimpin yang bisa memberikan pengharapan, bukan mematikan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang punya pergumulan, kesulitan karena masalah wabah corona ini Tuhan, supaya mereka tetap punya semangat, tidak kehilangan pengharapan. Karena selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami sepekan ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam situasi apapun kami selalu hidup
mengandalkan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa syafaat kami. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai nas persembahan untuk kita pada saat ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan berkat, rezeki kepada kami melalui pekerjaan dan usaha yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya hidup ini sudah jadi berkat.
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Seperti rusa